Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafa Afiani Julian dengan NIM 25416173201052 dari kelas PS25F. Di video ini saya akan sedikit memberi kritik atau sanggahan terhadap tokoh Aristoteles. Aristoteles dijuluki sebagai bapak ilmu pengetahuan karena betapa jeniusnya beliau dalam merangkai hampir semua ilmu pengetahuan. Tapi tahukah kalian seringkali jenius terbesar adalah masalah paling berbahaya kalau ajarannya dipegang teguh terlalu lama. Jadi mari kita bedah dua kritik utama, yaitu kritik terhadap sains dan kritik terhadap etika dan politik. Saya akan menjelaskan kritik terhadap sains terlebih dahulu. Aristoteles memang ahli dalam observasi, tetapi ada satu masalah besar. Beliau kurang dalam eksperimen. Beliau cuma mengandalkan observasi dan logika. Logika bisa salah jika premis awalnya keliru. Yang pertama, ada kesalahan fatal dalam gerak. Kesalahan fatal dalam gerak ini yang paling terkenal. Aristoteles percaya pada gerak alamiah dan gerak paksa. Gerak paksa yaitu sesuatu bergerak karena adanya dorongan dan harus terus didorong agar tetap berjalan. Nah, itu salah ya, karena nanti Galileo dan Newton membuktikan adanya inersia. Benda bergerak akan terus bergerak kecuali ada gaya luar yang menghentikannya. Yang kedua, ada kosmologi geometris. Aristoteles juga yakin bahwa bumi adalah pusat alam semesta, seperti bintang, bulan, matahari, planet-planet itu berputar mengelilingi kita. Nah, kita tahu ya ini salah karena nanti Copernicus, Galileo, dan Kepler akan membuktikan bahwa matahari adalah pusatnya. Pemikiran geometris ini tidak hanya keliru dalam astronomi, tetapi keliru juga dalam filosofis, karena ia menempatkan manusia dalam posisi istimewa sehingga menghambat penemuan realitas alam semesta. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kritik terhadap etika dan politik. Di bidang etika dan politik ini, meskipun beliau jenius, tetapi pemikirannya mempunyai lubang hitam yang tidak dapat diterima oleh zaman kita. Yang pertama ada pembenaran pembudakan. Aristoteles berpendapat bahwa pembudakan itu alamiah dan harus. Beliau bilang ada manusia secara alamiah terlahir sebagai budak dan yang lain terlahir sebagai tuan.
Ini adalah bentuk diskriminasi yang dilegitimasi oleh filsafat. Filsafat seharusnya membebaskan, bukan membelenggu. Yang kedua, jalan tengah yang ambigu. Beliau mengagungkan jalan tengah sebagai puncak kebajikan, misalnya berani ada di antara cepat marah dan pengecut. Kedengarannya bijak, tapi ini seringkali samar. Jalan tengah seringkali dipakai untuk menjadi alasan mediokritas dan nasionalisasi tindakan tidak jelas. Jadi, kita harus menempatkan Aristoteles di tempatnya, karena beliau adalah pemikir besar yang berhasil menyistematisasi ilmu pengetahuan dan logika. Tapi kritik kita harus keras, karena ketika filsafat menjadi dogma yang statis, ia akan menghambat kemajuan. Ajarannya tentang fisika yang menahan sains, hingga munculnya Galileo, ajarannya tentang perbudakan dan politik membenarkan penindasan. Pelajaran terbesarnya buat kita yaitu jangan pernah berhenti bertanya dan bereksperimen, meskipun yang bicara adalah jenius besar ribuan tahun yang lalu. Tugas kita sebagai manusia modern yaitu mengambil pondasinya, tapi harus berani membantah dan memperbaiki atapnya. Sekian dari saya, kritik atau sanggahannya dari tokoh Aristoteles. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.